Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Baik, yang pertama-tama kawan-kawan, mari kita mengucapkan puji syukur kita terhadap kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan lafaz alhamdulillah dan salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Nah, pastinya kawan-kawan semua di sini bertanya-tanya kan, ada apa dalam rangka apa dikumpulkan di sini begitu? Ya enggak? Betul? Betul. Iya, baik. Nah, jadi sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada adik-adik dan kawan-kawan sekalian yang telah meluangkan waktunya untuk melakukan yang namanya bimbingan kelompok. Nah, sebelumnya pasti juga bertanya-tanya kan, apa sih bimbingan kelompok itu? Nah, baik. Makanya sebelum kita mulai kegiatan, alangkah baiknya kita berdoa kawan-kawan. Nah, untuk supaya kegiatan kita ini diberi kelancaran dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik, berdoa dimulai. Oke, baik, selesai. Nah, baik kawan-kawan. Nah, apa sih itu bimbingan kelompok? Nah, bisa bertanya kan? Ya, baik. Nah, bimbingan kelompok itu adalah suatu layanan konseling di mana layanan ini dijalankan dengan menggunakan metode seperti berdiskusi gitu kawan. Nah, tujuannya daripada itu yaitu untuk mengentaskan ataupun menyelesaikan masalah yang sedang terjadi, baik itu isu ataupun topik ataupun ada kejadian-kejadian yang viral, ada kejadian-kejadian yang sangat kritis untuk kita bahas gitu kawan. Sampai sini paham apa itu bimbingan kelompok? Ya, saya ulangi paham? Ya, sebelumnya kan mungkin ini masih terasa canggung ya, apa? Ini masih terasa canggung karena mungkin kita belum kenalan, ya enggak? Ya, ya baik, dimulai saya sendiri ya. Perkenalkan, mungkin kawan-kawan juga dan adik sekalian sudah pada kenal ya. Saya perkenalkan lagi supaya enak. Perkenalkan, nama saya Suwan Pradona. Saya mahasiswa UIN Sumatera Utara, jurusan bimbingan penyuluhan Islam semester 7. Nah, jadi agar kegiatan kita ini berjalan dengan lancar, dengan bagus, dan kita juga enggak kayak apa ya, canggung-canggung gitu, baiknya kita saling kenal ya. Karena apa? Tak kenal karena sayang maka tak kawin. Cinta, pinjam maaf. Ya, itu bisa aja. Ya, Bang ya. Baik, udah kenal tadi kan semuanya. Oke, boleh kita kenalan dari Abang yang ini. Saya Joko Sidi, saya dari Medan, jurusan Teknologi Semester dari Unimed. Jadi begini format pengenalannya. Maaf ya tadi belum disampaikan oleh saya sendiri. Maaf ya. Nah, jadi perkenalannya sebutkan nama. Kalau misalnya memang kuliah sebutkan universitas. Kalau masih sekolah sebutkan sekolahnya, jurusan apa dan kelas berapa. Paham sampai sini? Yuk bisa diulang sekali lagi buat suara. Perkenalkan, nama saya Joko Sidi, saya dari Universitas Pilihan atau UNIMED. Saya pada jurusan Pendidikan Teknologi Informatika dan Komputer. Ya, baik. Kalau selanjutnya apa? Perkenalkan, nama saya Muhammad Nafa, sekolah medicine 13 kelas 2. SMP 13. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sina. Saya berasal dari sekolah Mahasiswa Medan, tepatnya sekolah di kelas 12. Perkenalkan, nama saya Jakasi dari alumni SMK Teknik Informatika dan kebetulan di sini dulu. Insya Allah tahun depan doakan bisa nyambung yang berarti amin. Selanjutnya SMP kelas 9. Kelas 9 juga. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdullah dari SMP Muhammadiyah 02 kelas 9. Kelas 9 semua ya. Lanjut ke Bang. Perkenalkan, nama saya Rosi dari SMA Negeri 7 Medan kelas 12. Kelas 12. Kelas 5. SD. Belum SMP. Oh, masih SD. Jadi di sini ada yang kuliah, seperti saya sama Bang Jawa ya. Ada yang SMA juga seperti Farhan dan Zaki, dan ada juga yang SMP dan SD. Gitu ya kawan. Nah, baik, saya ulangi lagi, bimbingan kelompok itu adalah di mana kita membahas suatu topik untuk mengentaskan atau menyelesaikan apa yang kita bahas tadinya begitu. Nah, jadi dalam bimbingan kelompok itu
Paham sampai sini? Oke, alhamdulillah paham. Karena juga tadi kita udah kenal. Baik. Nah selanjutnya yang akan saya jelaskan di sini panggil abang aja, nggak masalah. Di sini dalam bimbingan kelompok itu ada 4 tahap. Nah ini 4 tahap ini yang akan kita lalui nantinya, yaitu di mana namanya tahap pembentukan seperti tadi pengenalan. Nah itu merupakan tahap pembentukan yang sudah kita lewati. Nah, selanjutnya yang kedua itu ada namanya tahap peralihan. Yang ketiga ada namanya tahap kegiatan, dan yang terakhir yang keempat atau yang namanya tahap pengakhiran atau tahap penutup. Nanti sampai sini. Ya, dapat kita lanjutkan. Ya, dapat. Nah dalam bimbingan kelompok juga, nah seperti bimbingan konseling pada umumnya, dalam bimbingan kelompok itu terdapat beberapa asas. Di antaranya ada asas keterbukaan, asas kerahasiaan, asas kesukarelaan. Nah mungkin 3 ini aja yang kita bahas. Nah di mana udah ada yang tahu nih apa asas yang ketiga asas tadi? Belum kan? Belum. Nah jawabnya apa? Nggak usah terlalu kaku karena itu ada saling kenal ya. Apa? Jadi nama yang pertama itu ada asas keterbukaan, di mana di dalam pimpinan kelompok itu ada namanya klien dan ada namanya pimpinan kelompok atau konselor. Nah di sini pimpinan kelompok itu sendiri saya, pimpinan kelompoknya, dan klien itu abang-abang dan adik-adik sekalian. Gitu. Paham sampai sini? Nah di dalam asas keterbukaan, jika saya meminta pendapat abang-abang dan adik sekalian, dimohonkan untuk juga mengeluarkan ataupun menyampaikan argumen ataupun sarannya begitu. Paham sampai sini asas keterbukaan? Nah, artinya tidak ada ditutup-tutupi begitu. Nah, yang kedua ada namanya asas kesukarelaan. Nah, itu intinya abang-abang dan adik-adik di sini dikumpulkan yaitu atas asas kesukarelaan, bukannya dipaksa. Begitu benar? Ya, dapat dipaksa ya. Ya. Nah, baik, yang ketiga ada namanya asas kerahasiaan, di mana asas kerahasiaan ini yaitu apabila ada hal-hal yang bentuknya privat atau pribadi yang kita bahas dalam sini, jangan sampai kita bahas di luar lagi begitu. Cukup yang kita bahas sampai di sini, cukup sampai di sini, jangan dibawa keluar ke dalam kelompok begitu. Paham sampai sini? Ya paham. Tadi saya juga sudah menjelaskan apa itu bimbingan kelompok, apa saja asas-asasnya dan apa saja tahapnya. Mungkin sampai sini bisa kita lanjutkan kegiatan ke tahap peralihan. Sebentar. Ya, bisa? Bisa. Ya, bisa. Ya, sedikit. Nah, jadi tahap peralihan itu di dalam bimbingan kelompok ada namanya 2 jenis topik atau bahasan yang akan kita bahas di dalam kelompok ini. Nah, yang pertama itu ada namanya topik tugas dan yang kedua ada topik bebas. Ada yang belum paham? Kawan-kawan sekalian? Ada yang paham apa itu topik tugas dan topik bebas? Gak ada ya? Belum. Nah, Bapak bilang aja belum. Kenapa merasa takut? Kita masih belum tegang. Santai ya, namanya bimbingan kelompok. Nah, jadi kok Evan aja. Oke? Jadi di dalam bimbingan kelompok itu ada namanya topik bebas dan topik tugas. Yang pertama topik tugas. Nah, topik tugas itu bahasan yang akan kita bahas dalam kelompok ini yaitu merupakan dari saya sendiri. Saya mengajukan misalnya tentang pelecehan seksual, nah maka itulah yang kita bahas begitu. Intinya topik dari saya begitu. Karena menurut saya sebagai seorang pimpinan kelompok hal itu mesti dibahas segera. Karena apa? Sedang terjadi baik itu di negeri kita ataupun di sekitar lingkungan kita. Nah begitu banyak kejadiannya. Sedangkan bedanya dengan topik bebas yaitu di mana saya meminta saran dari kawan-kawan atau adik-adik sekalian mengenai topik yang akan kita bahas gitu. Jadi saya minta saran satu-satu gitu. Paham sampai sini bedanya topik tugas dan bebas? Paham kawan? Ya paham. Jadi bagaimana? Dapat kita lanjutkan ke tahap kegiatan? Bisa? Bisa. Oke. Ada pertanyaan sampai sini? Ada? Dapat ada? Nah, ada. Oke, baik. Kita lanjut ke tahap kegiatan. Nah, di mana setelah saya timbang-timbang dan pertimbangkan, lebih baiknya, alangkah baiknya saya buat yaitu topik tugas. Nah, itu dari bahasan yang kita bahas dari saya sendiri, gitu kawan. Oke, paham? Nah, jadi adapun topik atau pembahasan yang saya rasa perlu dibahas ya, karena kita juga semua ini pelajar, mau itu mahasiswa, mau itu SMA ataupun siswa SMP sekalipun, itu masih termasuk pelajar gitu. Oke, nah saya mengangkat topik yaitu namanya prokrastinasi. Ada yang pernah dengar apa itu prokrastinasi? Bapak sendiri sebelum itu ada pernah dengar? Belum ya? Ya, kita sebaya kan? Kita sebaya. Agak lama juga boleh. Pokoknya dibuat nyaman aja, senyaman mungkin. Mau panggil nama, mau panggil apa, kakak, terserah.
kita masih seumuran. Gitu. Nah, jadi kawan-kawan sekalian belum paham ya apa itu, belum pernah dengar juga apa itu prokrastinasi. Nah, ini hanya kata ilmiah kawan-kawan. Mungkin kawan-kawan juga udah pernah ngalamin ataupun memiliki sifat ini. Ada yang mau tahu apa itu prokrastinasi? Oh, oke. Prokrastinasi itu adalah suatu sikap atau perilaku seseorang ya, atau menunda-nunda ataupun enggan menyelesaikan suatu tugas yang diberikan oleh seseorang, misalnya seperti guru ataupun dosen. Sudah paham? Nah, saya ulang, prokrastinasi itu adalah suatu kegiatan, suatu sikap, suatu perilaku kita dalam menunda-nunda ataupun enggan memulai untuk mengerjakan tugas. Nah, begitu. Paham di sini? Ya, apa tadi? Apa tadi prokrastinasi? Sifat menunda-nunda. Ya, menunda-nunda. Pastinya kita juga pernah kan mengalami ataupun namanya mempunyai sifat prokrastinasi ini. Nah, itu hanya bahasa ilmiah aja. Yaitu sebenarnya yang akan kita bahas di sini yaitu topiknya kenapa sih kita selalu menunda-nunda mengerjakan tugas. Nah, coba saya ingin di sini bertanya pada kawan-kawan dan adik sekalian. Di sini siapa sih yang nggak pernah namanya menunda-nunda tugas? Coba boleh angkat tangan. Ada? Nah, nggak ada kan? Juga termasuk saya sendiri juga. Saya juga sering tuh namanya menunda-nunda tugas. Gitu. Paham? Syarif? Paham? Bener ya, nggak ada ya? Nah, jadi saya tadi kan pengertian prokrastinasi udah tahu nih, yaitu sikap atau perilaku kita menunda pekerjaan suatu tugas yang diberikan oleh guru. Nah, jadi selaku kita pelaku dari sifat prokrastinasi tadi, yang pertama saya ingin tanya kepada Bang Jafar dulu nih, selaku mahasiswa semester 7. Nah, oh iya, Jafar, iya. Saya ini namanya lebih pakai Bang, boleh? Ya, boleh. Iya, jadi gini Bang Jafar, apa sih alasan abang itu menunda-nunda suatu tugas yang diberikan oleh dosen? Gitu, alasan kalau boleh tahu. Kalau saya, ketika saya menunda itu biasanya ada hal yang saya ulang dulu. Jadi ada yang lebih penting. Jadi yang menurut saya kurang penting itu yang saya tunda. Jadi mau nggak mau sifat menunda itu pasti ada. Karena kan kita harus memilih itu mana yang lebih penting dan mana yang harus dikerjakan dulu dan kemudian. Jadi menurut saya saya ketika menunda itu ada yang ingin saya lakukan dulu yang penting. Iya, bagus juga berarti Bang Jafarnya. Dia menunda-nunda tugas karena dia lebih memprioritaskan tugas yang satu. Mungkin saja tugas yang satu tadi itu waktunya lebih mepet, lebih sedikit gitu daripada tugas yang lain. Paham di sini? Nah, itu alasan Bang Jafar. Kalau alasan abang sendiri selaku siswa SMP kan? Ya, coba apa alasannya menunda? Apa karena emang mager, pengen lagi main nyantai game atau gimana alasannya? Malas. Ya, nggak apa-apa, emang wajar. Kita juga ya. Manusiawi. Iya, aku juga sering juga malas gitu. Jadi selain malas, ada lagi alasannya belum ada tugas. Banyak pekerjaan yang lebih penting. Ya, sama-sama memprioritaskan juga kayak Bang Jafar tadi. Ada lagi? Udah itu aja. Oke, berarti karena rasa malas ya, ada juga pekerjaan yang harus dikerjakan duluan seperti itu. Kalau misalnya ada apa sendiri? Karena pengaruh Karena gadget. Oh, lebih banyak meluangkan waktu gadget ya, ke gadget daripada ke tugas gitu. Ada lagi apa? Ada itu aja. Kalau misalnya Syarif sendiri, SD nih, SD juga. Ya, kita biasa dimulai oleh SD, kadang disuruh mama kan, jangan tugas, jangan PR nanti mak, gitu sering kan. Tapi juga dulu gitu, kami juga pernah SD, jangan malu. Apa nih alasan Syarif menunda tugas PR? Malas kerjakan, terus milih main. Nah iya lagi, habis makan tidur. Ya, ada lagi Syarif? Gak apa-apa, kami juga kayak gitu, jangan malu-malu, gak apa-apa. Kami juga pernah kecil, pernah SD kan, ada yang gak pernah SD? Nah, semua kita jenjang pendidikan TK, SD, mungkin dari PAUD, nah SMP, SMA, kuliah. Nah, pasti juga pernah ngalamin namanya SD itu sering kan? Siapa coba yang dulu kecil disuruh kerjain PR selalu langsung, iya mak berjalan? Ada, sama, kita sini semua sama-sama tahu. Kalau misalnya mereka tuh alasannya mageran berarti orangnya ya. Oke, ada lagi bang? Ada itu aja. Kalau misalnya Farhan sendiri? Kalau saya sendiri saya lebih prioritaskan yang lain dulu. Seperti yang jawab dari tadi, kalau misalnya ada tugas yang lebih mepet waktunya, ya saya lebih menjalankan dulu dan saya tunda yang satu lagi. Oh, gitu. Bagus juga berarti
Iya, lebih banyak luangin waktu gadget daripada tugas gitu ya. Intinya dia scroll TikTok, main game dulu baru jadi tugas gitu. Berarti jadinya orang yang deadlineer. Kita semua ini orang yang deadlineer, gimana namanya situ dikumpul tugas di situ baru kita kerjakan. Iya. Kalau misalnya ini ada sendiri lagi malas juga. Lain itu gimana? Sekali lagi Bang. Oh, kadang disuruh orang tua tuh mengerjakan yang lain dulu gitu. Oke, baik. Nah, jadi kita tadi juga udah paham ya apa itu prokrastinasi, yaitu sifat menunda. Dan kita juga udah tahu nih apa apa faktor penyebab kita jadi menunda. Nah, tadi bisa saya simpulkan bahwasanya yang pertama ada yang memprioritaskan tugas yang mepet dulu, ya kan? Bahwasanya mengeluarkan satu tugas daripada tugas yang lain. Yang kedua, nah ini sikap yang mestinya kita bawa jauh dari diri kita, yaitu karena males, mager, ya kan? Habis makan langsung tidur. Nah, yang ketiga itu karena gadget. Nah, biasa tuh kan, biasa kita mengerjakan tugas nih, tapi tiba-tiba HP kita bunyi, ting. Nah, itu sering terjadi kan, nggak jarang. Nah, awalnya mengerjakan tugas malah jadi apa nih gadget? Bisa jadi dia ya kan, bisa doi, bisa jadi. Nah, akhirnya asik cetan, asik scroll TikTok, tugas kita terbengkalai. Oke. Nah, yang keempat tadi ada apa lagi tadi ya? Ya, deadlineer. Bahwasanya biasanya itu ada orang yang tertantang di mana di situ dikumpul di situ kerjakan dia jadi IQ-nya lebih Einstein. Tahu Einstein kan? Nah, dia lebih tertantang kok. Nanti ada lah misalnya tugas besok dikumpul jam 10, dia kerjakan jam 9 kayak mana coba. Tapi siap, sudah bagus. Selalu sama orang kayak gitu. Oke. Jadi pengertian prokrastinasi tadi kita udah tahu, faktor-faktor penyebabnya kita juga udah tahu. Nah, sekarang nanti dulu cara mengatasinya. Dari saya sendiri ada nih beberapa faktor yang menyebabkan kita itu menunda-nunda tugas. Yang pertama saya bagi jadi internal dan eksternal. Nah, yang pertama faktor internal itu dari dalam diri kita sendiri. Udah pada tahu kan itu kan kata-kata internal pasti dalam diri gitu, dari dalam. Nah, jadi menurut saya sendiri faktor internalnya itu yang pertama yaitu kondisi fisik. Nah, nggak bisa kita mungkiri bahwasanya kita juga punya kondisi fisik atau badan nggak selalu yang fit, nggak selalu yang sehat. Nah, kadang kita mengerjakan tugas, kadang kita lagi flu, ingus lagi meler kan, itu kurang nyaman mengerjakan tugas. Nah, itu wajar. Nah, itu faktor menunda tugas karena kondisi fisik yang kurang baik. Yang satu lagi karena psikologis. Nah, mungkin ini ayah SMA dan SMP mungkin masih apa ya? Psikologis itu artinya dari pikiran. Nah, ini yang bahaya. Bahayanya seperti apa? Seperti Mas tadi. Nah, kita berpendapat bahwa nanti aja lah kerjain tugas. Nanti aja lah nyantai dulu nih main game. Nah, itu psikologis kita yang menyebabkan kita menunda-nunda suatu pekerjaan begitu. Nah, itu faktor dari internal dari dalam diri, yang pertama fisik. Nah, kalau fisik ini bisa dimaklumi. Yang kedua itu dari psikologis. Nah, begitu. Paham sebenarnya kan kawan? Ya, paham. Oke. Yang kedua ada internal, ada eksternal, yaitu dari dalam diri, dari luar diri. Oke. Nah, yang pertama itu kadang ada pola asuh orang tua yang salah. Nah, mungkin kalau misalnya dari faktor eksternal ini sedikit kemungkinan kecil dari pola asuh orang tua yang salah, karena nggak mungkin orang tua itu ngasuh anaknya suka-suka aja kan, karena kasih sayang orang tua itu lebih daripada dari apapun mungkin kasih sayangnya. Jadi kemungkinan kecil gitu. Kalau ada pun ya gimana bilangnya ya, mungkin kayak anak-anak yang dibiarkan di jalan-jalanan itu, nah itu mungkin pola asuh orang tua yang salah, orang tuanya yang salah. Nah, tapi mungkin dari kita semua di sini mungkin orang tua kita nggak ada yang salah ngasih kitanya aja yang malas mungkin kita ngerjain tugas gitu. Nah, yang satu lagi faktor lingkungan. Nah, nggak jarang kita punya kawan karena dikasih PR kan, dikasih tugas, si kawan nanya sama kita. Adapun kita yang nanya, kau udah kerjakan tugas ini, ibu ini, tugas bapak ini belum? Udah nggak usah ya kerjakan, nggak ada itu, sama bapak itu sama ibu itu gitu kan. Sering kan. Nah, itu faktor eksternal dari lingkungan, dari kawan-kawan sekitar itu termasuk juga faktor yang menyebabkan kita menunda, ya kan? Karena kita dari situ mikirnya, dia aja belum, nyantai aja ya kan. Kalau kena aku sama-sama, ya kan, aman kan, nah, jadi gitu. Nah, itu gimana ya, kawan-kawan kayak kita disadarkan kadang-kadang, yang terus kita ikuti. Oke, baik kawan, karena saya rasa ini pada jenuh ya, mungkin ya mulai suntuk karena saya dari tadi saja ngomong. Boleh nggak kita
tricking, yaitu permainan konsentrasi. Oke, di sini kita main dulu ya agar fresh lagi otaknya, dan semangat lagi. Di mana permainannya? Kita setiap orang coba tangannya semuanya diangkat dulu seperti ini. Oke, yang satu dikembalikan yang kanan. Nah, dibuat seperti ini, kayak seperti mau menggenggam yang kanan. Oke, dan yang kiri ini kita buat seperti ini, telunjukkan, kita tunjuk. Oke, letakkan di atas tangan teman sampingnya. Oke, udah semua. Nah, jadi dari permainannya, setiap saya ucapkan kata kunci, misalnya seperti setiap kali saya ucapkan kata bola, usahakan tangan menangkap jari telunjuk kawannya. Paham? Jadi kita yang punya jari telunjuk usahakan menarik ke bawah, jangan sampai kena. Jadi siapa jari telunjuk yang nggak kena, dia yang kena. Paham? Intinya setiap saya mengucapkan kata kunci seperti bola, nah langsung tuh bisa saya sebutkan. Ada anak-anak yang sedang bermain bola, langsung tangkap tangan kawannya. Oke, ngerti? Paham di sini? Oke. Pisahkan dulu dari telunjuk kawannya, diangkat. Nah, kali ini permainannya kita kata kuncinya Budi. Jadi setiap saya mengucapkan kata Budi, usahakan kawan-kawan sekalian menangkap jari telunjuk kawan sebelah. Oke, siap di sini? Siap. Oke. Pada suatu hari, nah di lingkungan yang asri, hiduplah seorang anak burung. Ya, konsen Budi ya. Nah, coba gila ya. Budi. Jadi burung ya. Oke, itulah pada suatu desa yang asli hiduplah seekor anak burung yang hinggap di jendela rumah Pak Buyung. Pak Buyung, bukan Budi. Konsen ya. Kuncinya Budi. Oke. Ya, di jendela rumah Pak Buyung. Dan ternyata Pak Buyung memiliki anak yang namanya Budi. Ada yang kena? Ada yang kena? Kalau ada yang kena, oke, tenang. Sekali lagi ya. Kata kunci kita ubah. Kata kuncinya kita buat. Oke, kita buat. Ya, udah kita buat. Apa nih? Apa tadi? Oke. Ya, kata kuncinya kali ini apel. Oke. Ya, pada suatu hari Bu Ani pergi ke pasar dan berniat memang dari rumah ingin membeli buah apel. Oke. Ada yang kena? Kena. Oke. Gimana rasanya udah fresh? Udah bisa fokus lagi? Oke, udah. Tadi kita lanjut dengan kawan. Nah, tadi kita udah bahas apa itu prokrastinasi, apa penyebabnya, dari faktor internal dan eksternal gitu. Oke. Jadi, kali ini yang kita akan bahas selanjutnya yaitu tentang cara mengatasi perilaku menunda-nunda mengerjakan tugas ini gitu. Jadi, karena kawan-kawan sekalian juga udah saya simpulkan, udah pada paham itu apa prokrastinasi, apa aja faktor yang mungkin kawan-kawan juga udah tahu nih cara mengantisipasi atau cara mengatasinya. Oke, saya ingin meminta pendapat dulu dari Jaki mungkin. Apa nih cara mengatasi? Oke, menurut Jaki apa? Kita sini saling tukar pikiran, saling sharing karena ini bimbingan kelompok. Jaki akan bisa mengatasi supaya kita kalau bisa waktu 15 itu HP dimatikan. Oh, dipisahkan dulu gitu. Sudah. Ya, disedot. Setelah itu ada lagi cara mengatasinya. Itu berarti menurut Jaki HP tolong dijauhkan begitu saat mengerjakan tugas. Oke, bagus. Kalau misalnya dari yang mau sendiri dijaga otak nih, gimana bisa menangannya? Tadi kan alasan faktornya malas-malasan. Nah, supaya kita nggak menunda-nunda lagi, apa nih? Langsung dikerjakan begitu, tugas langsung kerjakan pulangnya begitu. Ada lagi yang lain? Kalau Bang Jabar sendiri nih, selaku yang senior di sini, gimana Bang? Cara mengatasinya? Saya anggap semua tugas itu adalah kesukaan kita gitu. Karena menurut saya apabila kita ingin mengerjakan sesuatu kita pasti kita harus mengerjakan. Jadi tidak lagi karena ya yang penting itu sudah. Oke, kemudian pasti kita bimbingkan. Jadi anggap apa itu tugas
Oke, ubah mindset bahwasannya tugas itu jadi suatu kesukaan. Oke, bagus juga. Kalau misal dari yang tadi ada apa? Kalau dari saya, misal ada tugas langsung dikerjain, jangan main-main dulu, nunggu desi baru main-main. Oke, kayak bang siapa tadi namanya? Iya, ya tadi langsung dikerjakan gitu. Kalau misal dari Farhan, Kalau menurut saya sendiri itu kita membuat deadline kita buat sendiri atau kita memisahkan satu hari itu khusus untuk kita mengerjakan tugas yaitu di hari minggu atau di hari lainnya. Jadi begitu dikasih tugas kita sudah mencatat tugas-tugas itu dan kapan kita kerjakan. Jadinya tidak ada lagi yang namanya sifat menunda-nunda itu. oke, bagus juga tuh. Misalkan satu hari ataupun beberapa jam dalam satu hari ya untuk mengerjakan tugas gitu, supaya efektif. Kalau misalnya dari abang, langsung dikerjakan sama juga tadi. Ada yang lain? Ya, ada. Kalau abang? Ya, tepat waktu. Berarti langsung dikerjakan juga. Selain itu ada lagi? Baik, kalau gitu misalnya ini menurut oh gitu, jadi habis singkiran dulu, nanti main-mainnya langsung kerjain juga. Nah, gitu. Oke, bagus sekali ya cara mengatasinya gitu. Jadi dapat saya rangkum dari kawan-kawan sekalian bahwasanya yang pertama ya dari dapat kawan-kawan tadi bahwasanya jika kita diberikan tugas langsung dikerjakan gitu. Mau itu main, mau itu main HP itu nanti gitu kan. Yang penting tugas dulu. Nah, yang kedua kayak dibilang Bang Jafar tadi bagus juga ya. Kita jadikan tugas itu jadi suatu kesukaan begitu. Jadi suatu kayak hobi. Nah, hobi itu kan suatu kegiatan yang kita sukai gitu. Nah, apa salahnya juga tugas kita jadikan suatu kesukaan agar kita itu enggak enggan ataupun menunda-nunda dalam mengerjakan tugas tersebut begitu. Itu bagus. Dan yang ketiga cara mengatasinya tadi seperti yang dikatakan Farhan. Nah, itu bisa dibilang manajemen waktu. Di mana dalam seminggu mungkin ada satu hari teman-teman boleh di hari Selasa, mau di hari Jumat atau Minggu, Sabtu. Nah, kita luangkan di satu hari itu untuk mengerjakan tugas. Nah, kalaupun misalnya kita nggak bisa luangkan satu hari, kita bisa luangkan beberapa jam. Nah, misalnya 2 jam atau 3 jam, memang khusus di waktu itu kita mengerjakan tugas. Nah, itu juga termasuk yang efektif gitu. Jadi, adapun yang keempat dari yang dibilang Zaki tadi, gadget ya, HP. Nah, itu namanya kita menghindari namanya sifat yang menyebabkan distraksi. Di mana distraksi itu adalah notifikasi HP, smartphone, nah begitu. Kadang kan kalau misalnya kita menjaga tugas taruh HP di samping, seperti itu tadi kan. Kalau misalnya ada chat dari WA, atau dari IG mungkin ada yang nge-DM, nah pasti kita tuh jadi mengurungkan waktu untuk namanya menjaga tugas malah sibuk dengan scroll HP tadi gitu. Oke, saya bisa dipahami kan cara mengatasinya. Nah, jadi ya dari tahap kegiatan ini udah saya rasa udah bisa diakhiri lah dari tahap kegiatan, ya kan? Nah, jadi besar harapan saya kepada kawan-kawan sekalian karena sudah tahu apa itu yang namanya apa tadi namanya? Ya, bimbingan kelompok yang membahas suatu topik yang namanya menunda-nunda tugas. Nah, saya berharap besar pada kawan-kawan sudah tahu sifat menunda-nunda tugas itu tidak bagus, tidak baik. Nah, jika kita amalkan, kita lakukan setiap harinya, itu akan berefek negatif, berefek buruk pada kehidupan kita yang akan datang gitu. Di kehidupan yang akan datang. Nah, itu bahaya sih gitu. Kalau misalnya terbawa sampai dewasa gitu. Jadi karena sudah tahu nih apa bahayanya, apa faktornya, alangkah baiknya saya berharap juga kepada kawan-kawan bisa menghindari yang namanya sifat menunda-nunda tersebut gitu. Oke, bisa kawan-kawan ke depannya? Insyaallah. Oke. Baik, masuklah kita pada pengakhir atau penutup. Baiklah kawan-kawan, di sini saya ucapkan terima kasih karena telah meluangkan waktunya dan kesempatannya dalam bimbingan kelompok ini gitu. Dan saya juga minta maaf jika ada kata-kata yang salah ataupun kata-kata yang tidak tepat, mungkin ada yang menyinggung kawan-kawan sekalian, ada yang kurang pas di telinga. Saya mohon maaf dari diri pribadi dan kepada Allah saya mohon ampun gitu kawan-kawan. Oke, jadi jika kawan-kawan memiliki suatu isu, masalah, topik yang ingin dibahas dengan saya, silakan bisa hubungi saya. Kita bisa lagi buat namanya bimbingan kelompok seperti ini gitu.
Jadi saya ingin meminta pendapat teman-teman sekalian nih, asik nggak yang namanya bimbingan kelompok? Asik gitu ya. Karena selain kita tahu apa masalah yang sedang terjadi sekarang, yang lagi tren, yang lagi viral gitu, kita tahu cara menyelesaikannya apa, konter-konternya apa gitu. Dan juga bimbingan kelompok ini membuat kita saling menjaga silaturahim. Oke, baik. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan mengenai topik hari ini dalam bimbingan kelompok ini. Mungkin hanya itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berapa menit ya? 32.